Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya ya. Untuk kali ini saya akan memaparkan materi bab 4, yaitu mengenai suhu dan perubahannya ya. Untuk bagian yang pertama yaitu mengenai ini ya, bagaimana mengetahui suhu benda. Masih sama, materi-materi ini kami ambil dari buku ini ya, terbitan Kemdikbud untuk kelas 7 revisi tahun 2017 ya, untuk ditujukan untuk kurikulum 2013 ya. Tetapi sebelum kami lanjutkan, kami mohon sekali dukungannya ya untuk channel saya, yaitu Umi Fitri Espansa. Mohon dukungan, like, comment, share, subscribe, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi. Agar apa? Agar saat kami membuat video pembelajaran ada pemberitahuan notifikasi ya. Langsung saja mari kita mulai pembahasan materi bab 4 suhu dan perubahannya. Bagian yang pertama yaitu mengenai suhu benda. Kebetulan untuk kompetensi inti itu masih sama ya, tidak ada perubahan. Khusus untuk kompetensi dasar ini saya mengambil dari kurikulum kondisi khusus yang memang ditujukan untuk digunakan pada pemakaian kondisi khusus di dalam rangka COVID-19 ya. Sehingga kami mengambil ini aja ya, yaitu KD 3.4, menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Untuk kompetensi dasar yang KI 4 ini memang ini yang ada di sini hanya kalor ya. Hanya kalor, hubungannya dengan suhu. Dan untuk materi suhu KI 4 sementara ditiadakan. Ini berdasarkan kurikulum kondisi khusus, dan sekolah kami adalah memadukan antara kurikulum K13, kurikulum kondisi khusus, dan kami sesuaikan dengan keadaan sekolah kami, keadaan murid kami, dan juga keadaan sarana prasarana di sekolah kami. Beta konsepnya adalah ini ya. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah suhu ya. Nah, suhu ini diukur dengan apa? Termometer. Sedangkan macamnya ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bagian yang pertama ya, dimana kita akan mengetahui suhu suatu benda. Nah, apa toh pengertian suhu itu sendiri? Mari kita bahas ya. Suhu adalah sebuah benda, suhu sebuah benda adalah tingkat atau derajat panas suatu benda ya. Benda yang panas mempunyai derajat panas yang lebih tinggi daripada benda yang dingin, dan kita pernah mempelajarinya. Biasanya akhirnya itu akan terjadi kesetimbangan ya, akan bergerak dari suhu panas menuju ke suhu dingin, sehingga terjadi keseimbangan ya. Nah, suhu benda itu diukur dengan indera perasa, itu bisa, contohnya kulit kita ya, saat kita meraba ya, itu namanya kita ukur dengan kualitatif. Tetapi pengukuran secara kualitatif itu tidak bisa digunakan sebagai acuan. Contohnya, nah seperti pada gambar, ketika kita mengukur suhu, misalkan ada ini ya,
ada 3 air panas, air hangat, dan air dingin. Kita mengukur pakai tangan kita. Ternyata apa? Setiap tangan atau kulit kita itu berbeda-beda terhadap keadaan suhu di sini. Ada yang hangat itu bagi seseorang itu sudah terlalu panas, atau bahkan juga ada yang hangat itu termasuk dingin, sehingga seperti yang saya uraikan tadi, pengukuran dengan indera kita itu belum begitu dapat dipertanggungjawabkan atau sebagai acuan. Nah, agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai acuan, kita harus mengukur suhunya pakai apa? Yang memakai alat. Nah, alat untuk mengukur suhu namanya termometer. Dengan mengukur suhu dengan termometer, kita akan mendapatkan data secara kuantitatif yang bisa valid dan bisa dipertanggungjawabkan, ya. Sebelumnya kita bahas dulu apa toh itu yang ada di termometer itu, ya. Ini ya, zat cair yang biasanya dipakai untuk mengisi termometer adalah air raksa dan alkohol. Kebaikan air raksa dari zat cair lainnya yaitu air raksa dapat cepat mengambil panas benda yang diukur, sehingga suhunya sama dengan suhu benda yang diukur tersebut. Kemudian yang kedua, dapat dipakai untuk mengukur suhu benda dari yang rendah sampai yang tinggi, karena air raksa mempunyai titik beku kurang dari 39 derajat Celcius dan titik didihnya 357 derajat Celcius. Nah, tidak dapat membasahi dinding tabung, sehingga apa? Pengukuran dapat dilihat dengan teliti. Jadi tampak oleh mata yang kita gunakan untuk mengukur, ya. Kemudian pemuaian dari air raksa adalah teratur, ya. Kemudian mudah dilihat karena air raksa mengkilat. Sedangkan untuk alkohol mempunyai titik didih atau beku kurang dari min 114 derajat Celcius dan titik didihnya 78 derajat Celcius. Ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama di pengukuran suhu ini, yaitu kita sebelum mengukur suhu kita harus tahu dulu jenis-jenis termometer itu apa. Termometer sendiri kan tadi adalah alat untuk mengukur suhu, ya. Nah, macamnya ternyata ada 3. Yang pertama yaitu termometer zat cair. Nah, ini nanti dapat kita lihat, ini contohnya termometer laboratorium dan termometer suhu badan, ya. Kemudian yang kedua termometer bimetal, dan yang ketiga adalah termometer kristal. Kita bahas satu persatu. Termometer zat cair, ya. Secara umum benda-benda di alam akan memuai, ya, ukurannya bertambah besar jika suhunya naik, jelas ya, melar lah istilahnya. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Nah, ini contohnya, ini termometer zat cair, ya. Ada pipa kapiler, ada skala suhu. Di sini saat suhu meningkat, permukaan zat cair akan naik atau memuai dan sebaliknya. Di sini ada reservoir, ya. Nih, perhatikan gambar 4.2 adalah ini. Cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan. Nah, ini reservoir. Ini adalah contoh dari termometer zat cair. Nah, contoh lain dari termometer zat cair yaitu adanya termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala dari min 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol seperti ditunjukkan pada gambar 4.3. Dan ini kita jumpai banyak sekali di lab IPA, ya. Seandainya ini tidak PJJ, tidak pandemi, kalian bisa tatap muka, kita bisa langsung praktek dengan pengukuran dengan termometer laboratorium, ya. Terus ada lagi yaitu termometer suhu badan, ya. Termometer ini sering sekali kita kalau kita memeriksakan diri kita ke dokter, pasti badan kita diukur dengan termometer ini, ya. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius, karena dianggap sebagai suhu normalnya kan 37, ya, jadi diantaranya. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu. Nah, ini contohnya, ya.
kita sering menjumpai saat kita periksa ke dokter atau kita mengecek suhu badan kita. Di lab juga ada ya. Nah, termometer yang kedua adalah termometer bimetal. Ya, langsung saja. Nah, ini ada bimetal ya, yang dipegang oleh tangan ini ya. Perhatikan dua logam jenis yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu pada gambar titik 6 ini ya. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena memiliki itu ya, koefisien yang berbeda. Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Contohnya adalah ini ya. Jadi intinya ada dua logam ya. Logam yang satu itu mempunyai koefisien muai yang rendah dan satunya tinggi. Akibatnya apa? Ketika dipanaskan yang satunya cepat memuai, yang satunya tidak cepat memuai. Nah, prinsip dari inilah yang digunakan untuk membuat termometer bimetal. Kemudian termometer yang ketiga yaitu termometer kristal cair. Ya, terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah ya. Ini ada perubahan warna. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium dan sebagainya ya, seperti gambar di sini ya. Ini nggak begitu familiar kalau menurut saya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua di bab ini yaitu skala suhu ya. Nah, berapa toh suhu manusia sehat itu? Nah, ternyata berapa? 30 derajat Celcius ya. C-nya itu kependekan dari Celsius ya. Salah satu contoh satuan suhu adalah skala suhu. Dan saat ini dikenal dengan beberapa skala suhu, misalnya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin ya. Kelvin merupakan skala suhu dalam satuan internasional. Jadi dalam SI atau satuan internasional yang di seluruh dunia memakainya itu adalah Kelvin ya. Skala Kelvin menggunakan nol mutlak, tidak menggunakan derajat. Pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Perbedaan antara skala itu adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer tersebut. Titik tetap atas, titik tetap bawah ya. Perbedaannya ada di sini. Di ini Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Titik bawahnya 0, 32, 0, 273 ya. Untuk lebih jelasnya di sini ada perbandingan ya secara matematika ya. C itu Celsius, R Reaumur, F Fahrenheit, K itu Kelvin, dengan perbandingan ini ya 180 202 ini ya 180 180 100 ini diperoleh dari mana ini ya? 100 dikurangi 0, 100 kan? 80 dikurangi 0, 80. 212 dikurangi 32 dari titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah, ketemu 180. Sedangkan ini yang Kelvin, titik tetap atasnya 373 dikurangi 273, ketemu 100. Nah, sehingga dibuat perbandingannya adalah 100 ya, itu 5, 84, 189, 100 ini 5. Berarti perbandingannya adalah CRFK-nya adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Dengan memperhatikan titik tetap bawah mulai dari 0 ya, perbandingan angka suhunya, nah diperoleh rumus seperti ini ya. T suhu Celsius banding suhu Reaumur ya, banding T Fahrenheit dikurangi 32 ya. Ini lihat karena dimulai dari angka 32 banding T Kelvin dimulai dari 273 itu sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Ini adalah perbandingannya, nanti akan dimasukkan ke dalam rumus perhitungannya seperti itu. Nah, ada beberapa hal tentang termometer ya. Ini termometer Celsius menandai titik tetap bawah dengan angka 0 derajat Celsius dan titik tetap atas dengan 100 derajat Celsius. Jarak antara kedua titik tetap dibagi atas 100 skala dan tiap bagian adalah 1 derajat Celsius.
Kemudian termometer reaumur menggunakan skala dari 0 derajat reaumur sampai 80 derajat reaumur. Termometer Fahrenheit ya, titik lebur es diberi angka 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air diberi angka 212 derajat Fahrenheit, sehingga memiliki range 180 skala. Sedangkan skala Kelvin yang disepakati sebagai satuan internasional memiliki skala dari 273 Kelvin sampai dengan 373 Kelvin. Seperti itu. Kita lanjutkan. Pada prinsipnya, semua termometer mempunyai acuan yang sama dalam menetapkan skala. Titik lebur es murni dipakai sebagai titik tetap bawah, sedangkan suhu uap di atas air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atm sebagai titik tetap atas. Jadi titik tetap bawahnya itu titik lebur es, titik tetap atasnya adalah titik didih air dengan tekanan 1 atm ya. Es yang mencair menurut Celsius dan reaumur itu bersuhu 0 derajat Celcius. Menurut Fahrenheit itu bersuhu 32 derajat Celcius. Menurut Kelvin bersuhu 273 derajat Celcius. Nah, kemudian rumus-rumus ini bisa dikonversikan ya. Nah, contoh penerapan dalam perhitungannya adalah seperti ini. Contoh yang pertama ya. Fahrenheit akan diketahui itu ini 45 derajat Celcius. Yang ditanyakan Fahrenheit, langsung aja kita masukkan ke dalam rumusnya. Suhu Fahrenheit sama dengan 9/5 suhu Celcius tambah 32. 9/5 kali 45 tambah 32 kan Celciusnya 45. Nah, ini tinggal 45 dibagi 5 itu 9. 9 kali 9 81 ditambah 32 ketemu 113 derajat Fahrenheit. Soal yang kedua, dari Celsius menjadi reaumur, langsung masukkan ke dalam rumusnya ya. 4/5 T derajat Celcius. 4/5 derajat Celciusnya 25 per 2 kali 25. 25 dibagi 5 itu 5 ya, 4 kali 5 ya udah 20. Ketemunya 20 derajat reaumur. 78 derajat Celcius berapa Kelvin? Nah, langsung ya 78 ya Celciusnya ditambah 273 ketemu 350 Kelvin. Nah, contoh penerapannya seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang kita harus mengetahui pada ini ya, suhu ya. Binatang yang hidup di daerah dingin itu pada umumnya berbulu tebal. Contohnya ini ya, beruang kutub. Bulu tebal tersebut berfungsi menjaga tubuh tetap hangat. Kemudian unta mempunyai punuk yang berfungsi untuk menyimpan air. Nah, punuknya ini ya, sehingga tahan untuk tidak minum selama berhari-hari dan menjaga agar suhu tubuh tidak panas. Ada satu lagi ya, jenis tanaman yang hidup di pantai itu berbeda dengan tanaman yang hidup di pegunungan ya, atau di puncak gunung ya. Kita ini bisa langsung saja melihatnya ya. Pantai biasanya bakau, pandan pantai dan sebagainya, tapi kalau di gunung biasanya pohon-pohon yang berukuran tinggi besar ya. Nah, ternyata sudah selesai ya. Demikian tadi pembahasan mengenai suhu dan perubahannya. Bagian yang pertama yaitu mengukur suhu ya. Tolong siswaku dimanapun kalian berada, tolong ini dipelajari, dipahami ya, agar kalian dapat menguasai materi. Dan saya ucapkan mohon maaf jika saya dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.